Kitab Wahyu. Tujuan video ini memahami kitab Wahyu pasal demi pasal yang tidak berurutan peristiwanya. 2. Memahami tanda-tanda zaman. 3. Agar kita bersiap sedia. Video ini bersifat menyeluruh namun tidak detail. Wahyu atau Revelation artinya pembukaan. Yesus membuka misteri akhir zaman melalui 22 pasal kitab Wahyu dan perkataannya dalam Injil. Yesus menerima wahyu dari Allah untuk ditunjukkan kepada hamba-hambanya melalui Yohanes di Pulau Patmos, Aegea, Yunani. Kitab Wahyu menunjukkan hal-hal yang telah, sedang, dan akan terjadi. Kitab Wahyu merupakan berkat. Wahyu 1 ayat 3. Di sini ada bagan yang difokuskan pada peristiwa menjelang akhir zaman. Wahyu pasal 1 sampai 3. Instruksi dan pesan Yesus kepada 7 jemaat. Kepada jemaat Efesus, kemunduran jemaat. Wahyu 2 ayat 4. Kepada jemaat Smyrna, jemaat yang teraniaya. Wahyu 2 ayat 9 dan 10. Kepada jemaat Pergamus, jemaat penyembahan berhala. Wahyu 2 ayat 15 dan 16. Kepada jemaat Tiatira, jemaat tidak memegang kebenaran. Wahyu 2 ayat 20. Kepada jemaat Sardis, jemaat yang mati. Wahyu 3 ayat 2. Kepada jemaat Philadelphia, jemaat yang dipuji Yesus. Wahyu 3 ayat 8 dan 10. Kepada jemaat Laodikia, jemaat yang luntur imannya. Wahyu 3 ayat 16 sampai 18. Rapture. Ucapan Yesus kepada jemaat Philadelphia sering dihubungkan dengan rapture. Rapture adalah pengangkatan orang percaya ke awan-awan di angkasa dalam keadaan hidup setelah tubuhnya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Rapture berhubungan dengan tribulasi besar atau sengsara besar. Akan terjadi sengketa regional atau internasional dan muncul pembinasa keji. Orang Kristen juga menyebutnya antikristus dan orang Muslim menyebutnya Dajjal, memberikan solusi perjanjian 7 tahun damai yang memberatkan. Dimulailah masa tribulasi. Di tengah masa perjanjian atau 3,5 tahun, pembinasa keji berdiri di tempat kudus menghujat Allah. Pembinasa keji melakukan kekejaman dan aniaya. Inilah masa tribulasi besar selama 42 bulan. Ini juga masa hukuman meterai ke-6. Sangkakala pertama diikuti cawan pertama sampai dengan sangkakala ke-7 diikuti cawan ke-7. Ayat-ayat mengenai rapture. Yesaya 60 ayat 8 dan Wahyu 14 ayat 16. Ada 2 kali rapture sesuai ayat-ayat Alkitab. Bandingkan. 1. Ada yang percaya hanya ada 1 kali rapture sebelum tribulasi. Ini berarti 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52 dan Matius 24 ayat 31 yang mengatakan rapture terjadi pada waktu nafiri atau sangkakala terakhir tidak terpenuhi. Catatan. Meski 1 Korintus ditulis tahun 57 dan Matius tahun 85, namun Paulus bisa mengerti dari murid-murid Yesus bahwa nafiri terakhir adalah sangkakala terakhir, bukan trumpet pesta hari raya Rosh Hashanah. Bahaya pemahaman rapture ini, kita menjadi terlena dan tidak waspada. Kita tidak bersiap sedia menghadapi tribulasi besar jika harus mengalaminya. 2. Ada yang percaya 1 kali saja rapture pada waktu sangkakala terakhir. Ini berarti perkataan Yesus dalam Lukas 17 ayat 34 dan 35 bahwa rapture tidak terduga, tidak dipenuhi. Bahaya pemahaman ini, kita tidak berusaha mempersiapkan diri dan berharap mengalami rapture sebelum masa tribulasi. Pemahaman yang keliru mengenai rapture tidak secara langsung mempengaruhi keselamatan, namun menyebabkan kita tidak berusaha mencari kebenaran dan tidak segera berusaha hidup benar di hadapan Yesus. Rapture pertama sifatnya diam-diam
tidak terduga sebelum masa tribulasi. Catatan, tribulasi adalah setengah bagian awal masa perjanjian 7 tahun damai, dan tribulasi besar adalah setengah bagian akhir masa perjanjian 7 tahun damai. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tradisi pada zaman Yesus, kedatangan mempelai laki-laki ditentukan oleh ayah mempelai laki-laki. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Pendapat baru di video ini menggunakan rentang waktu Nuh masuk bahtera sebelum hukuman sebagai rentang waktu antara rapture pertama dan hukuman. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kejadian 7 ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Hukuman pada masa tribulasi besar diawali dengan meterai ke-6 dan diakhiri dengan cawan ke-7. Rapture pertama 7 tahun sebelum hukuman. 1 hari adalah 1 tahun nubuatan. Jika dihitung 7 tahun dari meterai ke-6, maka rapture pertama paling cepat 3,5 tahun sebelum penandatanganan perjanjian. Jika dihitung 7 tahun dari cawan ke-7, maka rapture pertama paling lambat menjelang penandatanganan perjanjian 7 tahun damai. Rapture kedua, orang percaya yang masuk 42 bulan masa tribulasi besar teraniaya dan sengsara. Yang sanggup mempertahankan imannya akan mendapat kehidupan kekal. Menjelang akhir masa tribulasi besar, pada waktu Yesus datang di awan-awan dan sangkakala ke-7 berbunyi, orang percaya yang telah mati dibangkitkan. Orang percaya yang masih hidup mengalami rapture kedua. Siapa yang mengalami rapture pertama? Yang jelas orang yang percaya Yesus. Rapture adalah anugerah, bukan hak. Kita harus taat perkataan Yesus. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wahyu pasal 4-6. 4 makhluk di surga. Wahyu 4 ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ada yang menjelaskan makhluk seperti singa adalah Yesus. Kemungkinan bukan, karena makhluk ini juga ketemu Yesus atau anak domba di pasal 5. Di sini tidak dijelaskan siapa keempat makhluk, namun pesan apa yang disampaikan Yesus. Sifat makhluk pertama adalah petunjuk untuk menghadapi situasi meterai pertama. Demikian seterusnya. Makhluk pertama sama seperti singa, melambangkan keberanian dan ketabahan. Makhluk kedua sama seperti anak lembu, melambangkan kehalusan sikap, kesabaran, dan pengorbanan. Makhluk ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, melambangkan persiapan dan kehati-hatian yang menghiasi sifat manusia. Makhluk keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang, melambangkan ketajaman wawasan, kewaspadaan, dan ketenangan. Pasal 5. Yesus menerima gulungan kitab. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7,
dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Meterai pertama, Wahyu 6 ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi gurung, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kuda putih adalah sistem kekuasaan represif penunggangnya iblis. Penindasan telah ada sejak Mesir kuno sampai nanti masa pembinasa keji. Meterai pertama, kuda putih, dibuka oleh anak domba dan disambut oleh makhluk pertama yang sama seperti singa. Dalam menghadapi situasi represif kuda putih, Allah menunjukkan agar orang percaya memiliki sikap seperti singa, yaitu pemberani dan tabah. Meterai kedua, Wahyu 6 ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Kuda merah adalah peperangan, pemberontakan, pertentangan, dan sengketa. Penunggangnya iblis. Kuda merah telah berlangsung dari zaman kerajaan-kerajaan, kini masih terjadi, dan puncaknya pada masa pembinasa keji. Meterai kedua, kuda merah, dibuka oleh anak domba, disambut makhluk kedua yang sama seperti anak lembu. Dalam menghadapi situasi kuda merah, Allah menunjukkan agar orang percaya memiliki sikap seperti anak lembu, yaitu penuh kesabaran dan bersedia berkorban. Meterai ketiga, Wahyu 6 ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Kuda hitam adalah kelangkaan pangan, harga makanan mahal, kelaparan, persoalan ekonomi dan keuangan, resesi ekonomi, depresi, dan pengangguran. Penunggangnya iblis. Kuda hitam telah ada sejak zaman Yusuf, sedang melanda dunia sekarang. Puncaknya pada masa pembinasa keji. Meterai ketiga, kuda hitam, dibuka oleh anak domba, disambut oleh makhluk ketiga yang mukanya seperti muka manusia. Dalam menghadapi situasi kuda hitam, Allah menunjukkan agar orang percaya melakukan persiapan dan bersikap hati-hati. Meterai keempat, Wahyu 6 ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang dibunuh. Kuda hijau kuning adalah kematian karena pedang atau kejahatan, kelaparan, sampar atau wabah, dan binatang-binatang buas, kecelakaan, dan lain-lain. Penunggangnya iblis. Sampar telah dimulai sejak zaman Musa sampai dengan Ebola 2013 sampai 2016. Kini dunia mengalami COVID-19. Wabah terus berulang, puncaknya pada masa tribulasi besar. Lihat cawan pertama. Meterai keempat, kuda hijau kuning, dibuka oleh anak domba, disambut oleh makhluk keempat.
Allah menunjukkan sikap menghadapi ancaman kuda hijau kuning melalui sifat burung nasar yang sedang terbang. Dalam menghadapi ancaman COVID-19, perlu ketajaman wawasan, memahami sifat virus, kewaspadaan, dan ketenangan. Kita berdoa dengan permohonan yang benar, yaitu agar diluputkan dan agar para ilmuwan segera menemukan cara mengatasi COVID-19. Adalah tidak tepat menghadapi ancaman kematian karena kuda hijau kuning COVID-19 dengan sikap makhluk pertama seperti singa yang pemberani. Mohon hikmat Allah dan agar mengerti kebenaran maksud dari semua itu. Kita juga berdoa agar jangan masuk perangkap iblis dan memakai tanda binatang itu. Meterai kelima, Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Martir telah dimulai sejak Yesus disalibkan. Meterai pertama sampai dengan kelima sudah dibuka. Kini tinggal saatnya datangnya hukuman meterai keenam pada masa tribulasi besar. Yesus telah mengajarkan tanda-tanda. Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Meterai keenam. Meterai keenam akan dibuka pada awal masa tribulasi besar. Baca juga Matius 24 ayat 15 sampai dengan 21. Wahyu 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia diguncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Wahyu pasal 7. Hamba Allah dipersiapkan sebelum masa tribulasi besar. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Karena hamba Allah, maka tribulasi besar dipersingkat. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Orang-orang yang menang melewati masa tribulasi besar. Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Wahyu pasal 8. Meterai ketujuh dan ditiupnya sangkakala dalam masa tribulasi besar. Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Meterai ketujuh adalah misteri. Sangkakala pertama. Wahyu 8 ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Sangkakala kedua. Wahyu 8 ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal.
sangkakala ketiga. Wahyu 8 ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Sangkakala keempat. Wahyu 8 ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Wahyu pasal 9 sampai 10. Sangkakala kelima. Wahyu 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut 3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Sangkakala ke-6. Wahyu 9 ayat 13. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. 18. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sangkakala ke-7. Wahyu 10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Wahyu 10 ayat 3-4. Suara ke-7 huruf tidak boleh ditulis oleh Yohanes. Wahyu pasal 11 ayat 1-14. Dua saksi Allah selama 42 bulan masa tribulasi besar. Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Dua saksi Allah diturunkan untuk melawan pembinasa keji dan membawa orang Israel percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Pada masa tribulasi besar, orang Israel akan percaya kepada janji Allah. Ulangan 4 ayat 30 dan 31 dan Yeremia 31 ayat 31. Orang yang percaya Yesus namun masuk tribulasi besar akan mengetahui kebenaran dari dua saksi Allah dan penginjilan terakhir oleh malaikat. Wahyu 14 ayat 6-7. Dua saksi Allah yang pertama bisa dipastikan Elia. Maleakhi 4 ayat 5. Ada yang berpendapat saksi Allah yang kedua adalah Henokh, namun lebih tepat Musa. Musa dan Elia adalah dua tokoh sentral perjanjian lama. Pada waktu Yesus dimuliakan tampak bersama Musa dan Elia. Lukas 9 ayat 30. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka,
sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Ayat 15 sampai dengan 19. Sangkakala ketujuh ditiup. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kebangkitan pertama orang mati dan rapture kedua. 1 Korintus 15 ayat 51. Paulus menulis, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Wahyu pasal 12. Pasal 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keadaan keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan di pasal 12. Ada yang berpendapat sebagai Israel, atau gereja, atau orang percaya. Di video ini disampaikan pendapat yang berbeda mengenai perempuan dan bulan. Baca ayat-ayat berikut. 1. Permusuhan iblis dan Hawa, Kejadian 3 ayat 15. 2. Janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, Kejadian 12 ayat 2, 26 ayat 24, dan 28 ayat 14. 3. Janji Allah kepada Daud, Mazmur 89 ayat 35 sampai dengan 37. 4. Nubuatan Yesaya mengenai Yesus dan penggenapannya, Yesaya 42 ayat 1 dan 6, dan Matius 12 ayat 17 dan 18. 5. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, Lukas 4 ayat 43. 6. Kuasa Yesus adalah datangnya Kerajaan Allah, Lukas 11 ayat 20. Video ini memberikan pengertian yang baru, sehingga konteks keseluruhan menjadi jelas. Perempuan di pasal 12 adalah Kerajaan Allah atau The Kingdom of God, dan bulan adalah perjanjian Allah yang mendasari Kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan dari dunia ini, Yohanes 18 ayat 36. Yesus datang untuk Kerajaan Allah, Lukas 4 ayat 43. Maksud penyelamatan oleh Allah digenapi melalui Yesus, Matius 12 ayat 16 sampai 21. Orang-orang yang bisa masuk Kerajaan Allah adalah mereka yang menerima janji Allah dan yang diselamatkan melalui Yesus. Roma 8 ayat 17. Pengikut-pengikut Yesus adalah juga disebut keturunan dari Kerajaan Allah, Wahyu 12 ayat 13 dan 17. Sentral pengajaran Yesus adalah Kerajaan Allah, Kisah Para Rasul 1 ayat 3. 12 bintang adalah 12 suku-suku Israel keturunan Yakub. Anak laki-laki yang dilahirkan dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, artinya Yesus yang mati disalibkan dan dibangkitkan oleh Allah. Wahyu 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Naga merah padam berkepala 7 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, artinya iblis memakai 7 kerajaan dengan kekuasaan yang mendominasi di bumi.
raja-raja dan pengikutnya menyembah berhala kekuasaan. Bertanduk 10 artinya di kerajaan terakhir atau ketujuh yang dikuasai oleh iblis akan ada 10 raja, akan dijelaskan di pasal 17. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Padang gurun dalam Wahyu 12 ayat 6 sama dengan pegunungan dalam Matius 24 ayat 16. Dalam masa tribulasi besar, kerajaan Allah dipelihara oleh Allah secara literal selama 1260 hari. Baca juga Daniel 9 ayat 27. Wahyu 12 ayat 6 bisa juga diartikan kerajaan Allah dipelihara selama 1260 tahun karena ajaran Yesus yang mula-mula telah diinstitusikan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Namun, iblis justru menggunakan institusi agama sebagai alat persekusi. Doktrin atau pengajaran menjadi berhala keagamaan karena pemikiran manusia disembah lebih tinggi dari Allah, sehingga membenarkan pembunuhan terhadap sesama pengikut Yesus atau keturunan kerajaan Allah yang lain. Lihat Wahyu 12 ayat 17. Iblis memakai siapa saja atau apa saja yang bersedia atau yang tidak waspada. Wahyu pasal 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Binatang berkepala 7 adalah 7 kerajaan besar yang mendominasi di bumi dan dipakai iblis, yaitu Mesir kuno, Asyur, Babylon, lihat Daniel 7 ayat 4, Media Persia, lihat Daniel 7 ayat 5, Yunani, lihat Daniel 7 ayat 6, Romawi lama di masa Yohanes, dan Romawi baru yang akan bangkit, lihat Daniel 7 ayat 7 dan 8. Kepala seperti kena luka adalah Romawi lama yang jatuh tahun 476. Luka itu sembuh, akan bangkit lagi menjadi Romawi baru. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nabi palsu dipakai oleh iblis menyesatkan manusia agar menyembah pembinasa keji dan memaksa orang-orang agar mengikutinya atau disiksa, dianiaya, dan dibunuh jika menolak. Wahyu pasal 14. 144.000 pengikut anak domba. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Penginjilan terakhir dan penghakiman pada masa tribulasi besar. Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk
diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pada saat terakhir akan ditunjukkan kebenaran. Tidak ada kesalahan doktrin lagi, namun ujiannya adalah menghadapi aniaya oleh pembinasa keji. Wahyu 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Yesus menuai rapture pertama di bumi. Wahyu 14 ayat 16. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan 4. Situasi di surga setelah ditiupnya sangkakala ketujuh. Wahyu 15 ayat 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Ayat 5 sampai dengan 8. 7 cawan siap ditumpahkan dalam masa tribulasi besar. Wahyu 15 ayat 7. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 16. Ketujuh cawan urutannya adalah sangkakala pertama diikuti cawan pertama, kemudian sangkakala kedua diikuti cawan kedua, dan seterusnya. Cawan pertama, Wahyu 16 ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Bandingkan, pada sangkakala pertama, hukuman pada sepertiga dari bumi dan pohon-pohon terbakar, seluruh rumput-rumputan hijau angus. Pada cawan pertama, hukuman bisul yang hebat dialami pada manusia, namun hanya yang memakai tanda pembinasa keji. Cawan kedua, Wahyu 16 ayat 3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Bandingkan, pada sangkakala kedua ada meteor jatuh ke laut, sepertiga dari laut menjadi darah, matilah sepertiga dari segala makhluk, binasalah sepertiga dari semua kapal. Cawan kedua lebih dahsyat, yang mati adalah segala atau semua yang bernyawa di dalam laut, karena airnya menjadi darah. Cawan ketiga, Wahyu 16 ayat 4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Bandingkan, pada sangkakala ketiga, meteor jatuh mengenai sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Cawan ketiga cakupannya seluruh sungai dan mata air, dan semuanya menjadi darah, sehingga manusia akan kesulitan atau tidak bisa mendapatkan air minum. Cawan keempat, Wahyu 16 ayat 8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat Allah
yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Bandingkan, pada sangkakala keempat terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiganya menjadi gelap. Cawan keempat lebih dahsyat, matahari menghanguskan manusia dengan api. Cawan kelima, Wahyu 16 ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Bandingkan, pada sangkakala kelima, siksaan kalajengking ditujukan kepada manusia yang tidak memakai meterai Allah. Pada cawan kelima, hukuman dijatuhkan ke atas tahta pembinasa keji dan kerajaannya. Cawan keenam, Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Bandingkan, pada sangkakala keenam, sepertiga dari umat manusia terbunuh karena api dan asap belerang dari tentara 20.000 laksa pasukan berkuda. Ini kemungkinan pasukan artileri semacam tank-tank darat. Pada cawan keenam, sungai Efrat kering airnya untuk memberi jalan bagi raja-raja dari timur. Kemungkinan jalan untuk tentara pada sangkakala keenam. Cawan ketujuh. Setelah sangkakala ketujuh ditiup, terjadi kebangkitan pertama dan rapture kedua. Pengikut Yesus tidak mengalami hukuman dahsyat cawan ketujuh. Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruf, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Wahyu pasal 17. Berhala Babel. Wahyu pasal 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu, dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Ayat 9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ayat 10. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 di antaranya sudah jatuh,
yang satu ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ayat 11, dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Ayat 12, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Ayat 13, mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ayat 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ayat 16, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Ayat 17, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Kita dikumpus atau pilah-pilah keberhalaan Babel untuk mengerti Wahyu 17 dan Wahyu 18. Pertama, ada berhala kekuasaan dilambangkan dengan binatang, mengagungkan kekuasaan sehingga kerajaan menjadi represif. Binatang juga berarti raja dari kerajaan yang represif. Kemudian yang kedua, berhala keagamaan atau pelacur Babel, menduakan Allah atau meninggikan doktrin atau pengajaran melebihi firman Allah. Ketiga, berhala keduniawian atau Babel besar atau Babel kota yang besar, mengutamakan kesenangan hidup. Ayat 1 dan ayat 15. Pelacur besar duduk di tempat banyak airnya adalah berhala keagamaan yang banyak pengikutnya. Ayat 3, perempuan duduk di atas seekor binatang mempunyai 7 kepala adalah berhala keduniawian yang berdiam pada berhala kekuasaan 7 kerajaan sejak dari Mesir kuno ke Romawi baru. 10 tanduk adalah 10 raja yang akan sebentar memerintah bersama pembinasa keji di kerajaan ke-7 Romawi baru, atau berdiam pada kerajaan ke-7 dengan 7 divisi kerajaan dan 10 raja. Ayat 5, Babel besar adalah berhala keduniawian. Ayat 8, raja menyembah berhala keagamaan yang memberontak melawan Allah dulu telah ada, namun di zaman Yohanes tidak ada dan akan ada lagi. Catatan, Romawi lama adalah penyembah berhala kekuasaan dan berhala keduniawian. Ayat 9 dan 10, perempuan duduk pada 7 gunung, artinya berhala keduniawian, berdiam pada 7 kerajaan berhala kekuasaan. 5 sudah jatuh, yaitu Mesir, Asyur, Babilonia, Media Persia, dan Yunani. Yang 1 ada adalah Romawi lama. Yang lain belum datang adalah Romawi baru yang akan bangkit. Ayat 11, raja yang melawan Allah di pasal 8 adalah pembinasa keji. Pembinasa keji adalah raja ke-8 pada kerajaan ke-7 Romawi baru nanti. Dia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Baca juga 2 Tesalonika 2 ayat 4.
Ayat 12-13, 10 raja-raja memerintah bersama pembinasa keji di Romawi baru, kemudian memberikan kekuasaan dan kekuatan kepada pembinasa keji, sehingga dia atau pembinasa keji menjadi raja ke-8 di Romawi baru. Ayat 16 dan 17, pelacur besar adalah institusi berhala keagamaan yang dibenci oleh 10 raja-raja dan pembinasa keji, sehingga diperangi. Lihat ayat 16. Allah menerangi hati pemimpin pelacur besar sehingga menyembah Allah yang benar. Lihat ayat 17. Kemungkinan ini adalah karena penginjilan terakhir. Lihat Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Kemudian pembinasa keji menguasai institusi pelacur besar. Ayat 17. Terakhir ayat 14. Orang-orang yang terpanggil, dipilih, dan setia meninggikan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Tidak menyembah berhala apapun lagi. Peperangan dimenangkan oleh Anak Domba, artinya penyembahan berhala dihancurkan. Namun secara fisik berhala kekayaan duniawi dihancurkan pada murka cawan ke-7. Wahyu pasal 18. Umat Allah terlena berhala keduniawian Babel besar. Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Jatuhnya Babel pada masa tribulasi besar. Wahyu 18 ayat 8. Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Raja-raja meratapi Babel besar. Wahyu 18 ayat 9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Wahyu pasal 19. Waktu kejadiannya tiap perikop tidak berurutan. Ayat 1 sampai dengan 5 adalah nyanyian di surga setelah jatuhnya berhala Babel. Wahyu 19 ayat 2. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Ayat 6 sampai dengan 10. Perjamuan kawin anak domba di surga. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ayat 11 sampai dengan 16. Peristiwa menjelang Yesus turun ke bumi. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 17 sampai dengan 21. Yesus mengalahkan pembinasa keji dan nabi palsu. Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6. Kerajaan 1000 tahun, Yesus memerintah sebagai raja di bumi. Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah.
yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ayat 7 sampai dengan 10. Iblis dihukum. Baca juga Yeskiel 38 ayat 16. Wahyu 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. 9b. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ayat 11 sampai dengan 15. Hukuman terakhir di pengadilan di hari kiamat. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Pengikut Yesus yang telah dibangkitkan atau mengalami rapture tidak dihakimi lagi. Yesus sebagai hakim pada pengadilan terakhir. Yesus adalah Lord atau penguasa. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. 1 Korintus 15 ayat 24. Paulus menulis, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 8, langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 9 sampai dengan 27, Yerusalem yang baru. Wahyu 21 ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Video ini menegaskan disebutnya kitab yang berbeda. 1. Kitab kehidupan di pengadilan semua manusia di hari kiamat, pasal 20 ayat 15. Yang kedua, kitab kehidupan Anak Domba agar manusia bisa masuk Yerusalem baru, pasal 21 ayat 27. Wahyu pasal 22 ayat 13 sampai dengan 15. Allah berfirman mengenai Yerusalem baru. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Pada Kejadian 3 ayat 24,
pohon kehidupan di Taman Firdaus Eden tidak boleh didatangi Adam dan Hawa. Hal itu adalah kasih Allah yang tidak menghendaki manusia hidup selamanya dalam keadaan berdosa. Setelah manusia kembali ke gambar dan rupa Allah, yaitu kebenaran dan kekudusan melalui percaya Yesus, maka kepadanya disediakan pohon-pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Video ini memberi penjelasan kenapa untuk bisa datang kepada Allah hanya melalui Yesus. Karena yang bisa masuk Yerusalem baru hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba. Dan karena tahta Allah dan tahta Yesus keduanya berada di Yerusalem baru, maka tepatlah perkataan Yesus bahwa Yesus satu-satunya jalan untuk datang kepada Allah. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." 3. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini?